Hikaru Nakamura keluar sebagai juara Bullet Brawl. Mencetak skor 288, Nakamura finish dengan selisih 14 poin dari peringkat 2, Daniil Naroditsky. Sementara itu pertarungan untuk posisi ketiga dimenangkan oleh Grandmaster Vietnam, Tuan Minh Le, menyisihkan Erik Hansen dan Alireza Firouzja di tempat keempat dan 5. Selain memperlihatkan skill menyerang yang sangat ganas, Nakamura juga menunjukkan kemampuan bertahan yang sangat solid. Ini bisa terlihat saat dia meraih kemenangan ke-27 secara berturut-turut saat menghempas perlawanan Master FIDE, Anthony Atanasov. Memegang buah putih, Nakamura membuka permainan menggunakan pembukaan andalannya, pion B3, Nimzo Larsen Attack. Dibalas pion D5, Fianchetto, dan Atanasov memperkuat formasi pion sentral menggunakan pion C6. Nakamura melanjutkan dengan pion E3, membuka jalan keluar gajah terang. Atanasov mengeluarkan gajah terang. Dan setelah Nakamura mengembangkan kuda raja, dia memajukan pion E6, membentuk piramida pion di petak terang. Jadi Nakamura mendorong pion D4, mengontrol petak gelap. Setelah kuda F6, Nakamura mengadu gajah terang untuk menghilangkan perwira hitam yang paling aktif. Atanasov menolak dan memilih mengembangkan kuda menteri. Di sini Nakamura tidak bisa menukar gajah, sebab setelah gajah dimakan kembali, Atanasov akan memiliki cengkeraman yang sangat kuat di petak E4, dan hanya masalah waktu sampai kudanya menempati petak tersebut untuk menindas pertahanan Nakamura. Jadi dia memutuskan rokade. Nakamura ingin Atanasov memakan gajahnya, dan bukan sebaliknya. Atanasov menolak, lebih memilih mengeluarkan gajah D6. Di sini Nakamura memutuskan untuk mulai menyerang, melalui pergerakan pion C4. Dan Atanasov mengejutkan Nakamura dengan tidak rokade, melainkan melakukan pergerakan agresif, pion H5. Nakamura mengembangkan kuda menterinya. Lalu Atanasov meletakkan kuda rajanya ke petak E4. Kuda ini langsung dihilangkan dengan gajah. Pion makan, dan kuda mundur berbalik mengancam pion. Kita sekarang berada di langkah ke-11. Di mana Atanasov melepas serangan Grigiev, yang diawali oleh pengorbanan gajah makan pion, skak. Langkah ini meski agresif, namun blunder, meski begitu Nakamura harus bertahan dengan presisi, dan dia melakukannya. Pertama dia makan gajah, menteri skak, raja mundur, kemudian kuda ke F6. Atanasov bermaksud menaruh kuda ini di G4, dan menskak mat raja. Nakamura dengan benar memajukan pion F, bermaksud mencegah lompatan kuda, tapi Atanasov tetap menaruh kudanya di sana. Tentu saja kuda ini dieliminasi, memberi Nakamura keunggulan 2 perwira. Atanasov memakan kembali dengan pion, bersiap mendorong pion ini, dan menskak mat raja, tapi Nakamura memainkan langkah defensif yang sangat-sangat powerful, yakni, kuda makan pion, dengan maksud mengorbankan kuda ini, untuk memakan pion G. Atanasov mendorong maju pion G, bermaksud skakmat di langkah berikut, tapi Nakamura mengorbankan kuda, memakan pion, menteri makan kuda. Dan kembali langkah defensif yang sangat kuat yaitu, mengadu menteri. Tentu saja Atanasov yang sudah kalah material, harus menolak, dia melakukan skak. Raja F2, lalu mengulang skak, menteri diadu, dan menteri F6, sebuah shadowing. Tapi mudah saja, Nakamura mengembalikan raja ke G1, dan sesudah menteri H6, dengan maksud menskak raja, Nakamura melihat bahwa serangan ini sama sekali tidak berguna karena raja akan dengan mudah menyelamatkan diri. Maka dia memutuskan melanjutkan serangan, pion D5, pion makan, benteng D8, dan pion E4, mengusir gajah ke G6, kemudian kuda B5, bermaksud menskak raja.
Atanasov mengabaikan. Dia mengambil pion. Tapi kuda skak. Raja D7. Benteng makan pion skak. Raja C8. Ditutup dengan kuda makan pion. Mengancam skakmat, dan Atanasov menyerah.